pesta demokrasi terbesar di negeri ini, khususnya pemilihan presiden. Tinggal menghitung hari pada 14 Februari 2024 mendatang. Namun alhamdulillah kita patut bersyukur meskipun Pilpres tinggal menghitung hari, kita tidak melihat adanya kegaduhan akibat permainan politik identitas seperti yang terjadi pada Pilpres 2019 atau kontestasi politik pilkada sebelum-sebelumnya. Dulu orang dengan begitu mudah memainkan politik identitas untuk mendulang suara, mendulang massa karena kesamaan identitas, khususnya identitas keagamaan. Apalagi yang membawanya adalah orang-orang dengan simbol atribut sebagai keturunan Nabi, yang menimbulkan kebingungan bagi umat Islam di Indonesia untuk menentukan arah dukungan politiknya. Karena yang bersikap, yang berstatement itu adalah orang yang mengatasnamakan keturunan Kanjeng Nabi. Mau diikuti tapi pendapatnya ngaco, tidak diikuti takut kualat. Mungkin itu yang ada di benak umat Islam saat itu. Tapi sekarang menjelang kontestasi pesta demokrasi Pilpres 2024 yang tinggal menghitung hari, peristiwa seperti itu, kegaduhan seperti itu tidak terjadi lagi, atau tidak tampak paling tidak sampai saat ini. Saya kok curiga ya, ini ada hubungannya dengan polemik nasab yang isunya menjadi perbincangan publik dalam beberapa bulan terakhir ini. Sejak munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang mematahkan doktrin yang selama ini sudah mengakar kuat di masyarakat Muslim di Indonesia, yang telah meyakini bahwa para habaib di Indonesia itu adalah dzurriyyah atau keturunan Kanjeng Nabi. Kita akui sejak munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin, kemudian didukung oleh para Kiai Nusantara yang menyuarakannya ke ruang publik, banyak masyarakat Muslim Indonesia, terutama kaum Nahdliyin, yang kemudian mereka meragukan. Mereka yang tadinya percaya 100% bahwa para habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad menjadi ragu, menjadi tidak yakin. Dan akhirnya berpaling. Mereka tidak lagi fanatis terhadap oknum-oknum habaib yang selalu memainkan politik identitas setiap menjelang kontestasi politik. Paling tidak warga Muslim saat ini punya pilihan untuk menentukan arah politiknya. Mereka tidak lagi dipaksa untuk fanatis atau taklid buta terhadap pilihan oknum-oknum yang mengatasnamakan keturunan Rasulullah untuk menentukan arah dukungan politiknya. Dan mereka lebih bebas menentukan pilihannya tanpa dibayang-bayangi oleh doktrin-doktrin misalnya kualat kalau tidak mengikuti arah politik habaib misalnya. Bahkan HRS yang hampir tidak pernah absen dalam setiap kontestasi politik untuk menggiring membentuk opini publik agar mendukung calon tertentu, ini sampai sekarang belum bersuara. Dan menariknya, para kandidat capres juga tidak ada yang menyinggungnya, membahasnya. Bahkan saya melihat para kandidat capres ini juga sampai saat ini belum ada yang menyinggung atau meminang dan mendekatinya. Jika HRS ini memang terbukti masih punya basis massa yang kuat, otomatis dia akan menjadi target atau rebutan dari para kandidat capres seperti dulu pada Pilpres 2019, yang secara terang-terangan HRS dan para pengikutnya alumni 212 ini gencar untuk memenangkan Capres Prabowo saat itu. Nah, di Pilpres 2024 ini kok saya belum melihat itu. Nah, ini ada apa? Mungkin mereka juga sekarang lebih berhati-hati, karena setiap statement atau sikap politik mereka itu akan langsung mendapatkan sorotan dan counter dari masyarakat, khususnya mereka yang sudah meragukan ketersambungan nasab Ba'alawi ini kepada Rasulullah. Nah, kita akan simak penjelasan dari Kiai Haji Ubaidillah soal dampak positif dari mencuatnya tesis Kiai Haji Imaduddin ini terhadap situasi politik di Indonesia menjelang Pilpres. Tidak hanya di situ, teori yang beliau temukan dari Hasanah At-Turas, dia dialogkan dengan perkembangan teknologi dengan sistem DNA itu tadi. Nah, ini nama bentuk korespondensi juga beliau lakukan. Dari segi epistemologi beliau sangat kuat.
seorang santri dari kajian yang dikenal berlawanan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, tapi justru kajian beliau bisa diintegrasikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Jadi kajian At-Turas bisa berdialog dengan kajian ilmu pengetahuan modern. Adakah manfaatnya? Aksiologi dari kajian Kiai Imad itu besar sekali. Manfaatnya apa? Sekarang ini tidak ada politik identitas. Dulu tahun 2019 namanya setiap pemilihan pemimpin, misalnya gubernur DKI, wow, dengan baju sebagai cucu Nabi, dengan membuat satu statement politik, membius masyarakat, akhirnya orang bingung dalam konteks keberagamaan. Mengapa? Karena ada sosok-sosok yang dalam tanda kutip sakral dalam keberagaman umat Islam memainkan politik identitas. Mau diikuti ngaco, enggak diikuti khawatir dosa, khawatir kualat. Akhirnya apa? Dari tahun ke tahun, sejak zaman Gus Dur, bahkan Gus Dur pernah dikatakan dengan ungkapan-ungkapan sebagai presiden buta lah, sebagai presiden macam-macam lah. Ini karena dia merasa sebagai orang yang punya power sebagai cucu Nabi. Setiap isu, setiap perkembangan politik, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional, selalu bikin recok atas nama identitas Islam yang disimbolkan oleh sosok yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Sehingga setiap pemilu itu selalu rame. Tapi coba setelah muncul tesis Kiai Imad, sekarang ini tidak ada konflik-konflik politik identitas yang ditimbulkan oleh sosok-sosok tertentu. Sehingga nggak ada dalam politik ini Habib, oknum dari Habib yang bikin rame, nggak ada. Semuanya duduk manis sekarang ini. Semuanya indah. Baik Habib yang ada di Jakarta dalam pemilu itu semua indah. Sudah nggak berani dengan keluar-keluar. Di dalam tangan, dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Oh, nggak ada berani gitu. Ada begitu ketawakan dunia nanti. Ini bentuk aksiologi dari kajian Turas yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin. Sehingga Kiai Imaduddin bukan membuat fitnah. Karena apa? Baik dari sisi ontologinya maupun dari sisi epistemologinya maupun dari sisi aksiologinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.